adik-adik, ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai evolusi fungsi dan kelembagaan dari Bank Sentral. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita lihat tentang kelembagaan Bank Sentral. Kelembagaan Bank Sentral, kita lihat awalnya dari sejarah Bank Sentral itu sendiri. Awal Bank Sentral itu berdiri atau perkembangan kelembagaan Bank Sentral itu terjadi pada pertengahan abad ke-17 dengan didirikannya bank pertama yaitu di negara Swedia dan di Inggris, yang kemudian berkembang menjadi bank sentral di negara tersebut. Bank sentral di dunia mulai tumbuh pesat sejak awal abad 20 dan mencapai jumlah terbanyak pada akhir abad ke-20 sejalan dengan semakin banyaknya negara yang merdeka baik di kawasan Afrika maupun kawasan Eropa Timur. Nah, yang berikutnya kita melihat bank sentral atau kelembagaan, evolusi kelembagaan secara konsep. Secara konsepsi, perkembangan kelembagaan bank sentral itu tidak terlepas dari hasil implementasi dari konsep free banking system dan dengan central banking system. Konsep free banking system merupakan sebuah sistem perbankan tanpa bank sentral. Nah, dalam hal ini berarti menandakan bahwa setiap bank bebas mengeluarkan banknot, menerima deposit dan memberikan pinjaman atau kredit. Nah, tidak ada lembaga dalam hal ini juga, tidak ada lembaga sentral dalam konsep free banking system. Masing-masing bank dapat menyimpan deposit atau giro di bank lain untuk memudahkan transaksi pembayaran. Nah, sedangkan dalam konsep yang kedua yaitu central banking, yaitu diciptakannya suatu lembaga sentral dari bank-bank untuk sentralisasi pengeluaran banknot, atau dalam hal ini dilakukan karena takut agar dapat mencegah kekisruhan alat pembayaran dengan sistem pembayaran. Kemudian ini dalam konsep yang kedua ini juga dapat mengatur dan mengawasi bank serta menjadi sumber pinjaman akhir. Dalam kelembagaan bank sentral juga mengalami evolusi, atau yang kita lihat di judul, kita dengar tadi di judul yang awal adalah evolusi kelembagaan bank sentral, yaitu jadi bank sentral juga mengalami evolusi atau beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pada tahap awal evolusi kelembagaan bank sentral, bank-bank didirikan dan kemudian menjadi bank sentral pada umumnya, yaitu dengan tujuan merupakan bank komersial yang kemudian diberi hak khusus atau mandat khusus dari pemerintah, yaitu untuk menerbitkan dan mengedarkan uang dan bertindak sebagai banknya pemerintah. Dan jadi bank sentral pada awalnya itu bertindak sebagai banknya pemerintah. Dengan adanya hak ini, bank komersial tersebut kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi. Nah, apa itu bank sirkulasi? Bank sirkulasi merupakan suatu lembaga yang mendapat tugas dari negara atau pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Nah, meskipun telah ditunjuk sebagai bank sirkulasi, pada masa itu lembaga tersebut masih melakukan tugas dan kewajiban sebagai bank komersial. Bahkan ada pula bank yang didirikan untuk menjalankan mandat sebagai bankir pemerintah juga ditunjuk untuk menjalankan kegiatan jasa bank komersial tersebut. Nah, kemudian bank sentral juga memiliki evolusi dari perannya, yaitu yang pertama kita lihat. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan berkembangnya perdagangan internasional, mulai muncullah masalah kurs dan kestabilan nilai mata uang. Hal ini menyebabkan tugas bank sentral berkembang menjadi tugas untuk memelihara kestabilan nilai mata uangnya. Dengan demikian, awalnya kestabilan mata uang berkembang hanya dari sisi internal, tapi kemudian berkembang atau bertambah dengan kestabilan nilai mata uang dari sisi eksternal. Dari sisi internal, kestabilan nilai mata uang diukur dengan kestabilan harga atau inflasi. Sedangkan dari sisi eksternal,
kestabilan mata uang diukur dengan kestabilan nilai kurs mata uang yang dikeluarkan dibanding mata uang lain. Kemudian evolusi peran yang kedua, peran bank sentral pada akhir abad 20 dan awal abad 21 juga mengalami perluasan, yaitu pada dekade ini berkembang pandangan bahwa kestabilan moneter merupakan salah satu kondisi yang diperlukan bagi kestabilan finansial, dan demikian pula sebaliknya, kestabilan finansial sangat diperlukan bagi menjaga kestabilan harga. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangannya adalah bahwa berfungsinya sistem keuangan, khususnya sistem perbankan, akan mendorong berjalannya transmisi kebijakan moneter dan mewujudkan efektivitas kebijakan moneter, sehingga terganggunya kestabilan sistem keuangan, khususnya perbankan, dapat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kemudian evolusi peran yang ketiga, salah satu kunci utama berkembangnya peran bank sentral dalam menjaga kestabilan sistem keuangan yaitu pada dasarnya merupakan kelanjutan dari hubungan panjang antara bank sentral dengan lembaga keuangan khususnya perbankan, sehingga pada awalnya bank sentral yang merupakan salah satu bank komersial kemudian mendapatkan mandat khusus untuk memberikan uang kertas dan logam, di mana hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola hubungan yang semula hubungan antar sesama bank komersial menjadi hubungan antar bank sentral dan bank komersial, yaitu dengan tugas menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana. Berikutnya kita lihat ada evolusi tugas. Evolusi tugas dari bank sentral itu sendiri, yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa mandat pertama dari bank sentral yaitu dalam hal pengedaran uang. Bank sentral diberikan hak monopoli atau kewenangan tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara. Nah, tugas ini dikenal sebagai tugas dalam mengatur dan memelihara sistem pembayaran. Kemudian yang kedua, dengan semakin berkembangnya perdagangan antar negara, bank sentral kemudian diberi mandat khusus untuk memelihara kestabilan nilai uang yang diedarkan. Nah, tugas ini lebih dikenal dengan tugas di bidang moneter. Selanjutnya, sejalan dengan peran bank sentral sebagai pelaksana atau dikenal dengan sebutan lender of the last resort, bank sentral juga diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank komersial. Nah, tugas ini disebut tugas the lender of the last resort adalah memberikan injeksi likuiditas pada bank atau lembaga keuangan yang mengalami kesulitan dana. Kemudian, pada tahap selanjutnya, secara perlahan bank sentral mulai meninggalkan peran sebagai bank komersial secara perlahan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sesama bank komersial. Di samping itu juga sebagai salah satu konsekuensi dari peran bank sentral sebagai penjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Evolusi tugas yang berikutnya adalah dalam melaksanakan tugas sebagai the lender of the last resort, bank sentral memerlukan informasi yang lengkap perihal kondisi bank yang akan diberi pinjaman. Untuk itu, tugas dari bank sentral pun kemudian diperluas dengan bank sentral perlu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan bank lain secara individual. Dengan kondisi ini, pada akhirnya ada bank sentral yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Kemudian evolusi tugas yang berikutnya, dari penjelasan tadi, maka dapat dikatakan bahwa bank sentral memiliki dalam perkembangannya itu memiliki multiple objective atau tujuan yang jamak atau tujuan yang banyak,
Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral, nah pada akhir abad 20 dan awal abad 21 cukup banyak bank sentral yang merevisi tujuannya, yang dari awal kita lihat dari multiple objektif seperti meningkatkan kapasitas output perekonomian, memperluas kesempatan kerja, kemudian menjaga kestabilan nilai mata uang negara, kemudian mereka sesuaikan menjadi single objektif atau cuma satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan harga. Kelembagaan bank sentral juga kita perlu lihat dalam pendekatan mikro dan makro. Kita lihat pertama pengaruh makroekonomi terhadap kelembagaan bank sentral. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, bank sentral memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang dipandang baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, upaya ini dilakukan oleh bank sentral salah satunya dengan mempengaruhi tingkat likuiditas perekonomian melalui kebijakan moneter. Nah, yang kedua kita lihat pengaruh mikroekonomi. Salah satu tujuan awal dari pendirian bank sentral adalah untuk menjadi satu-satunya lembaga sumber pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman terakhir yang dapat diandalkan oleh lembaga keuangan yang menjadi pengawas atau regulator perbankan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan bank-bank lainnya, maka dari itu bank sentral tidak diberikan peran sebagai bank komersial. Apabila bank komersial tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, maka bank komersial dapat mengajukan atau dapat meminjam kepada bank sentral. Nah, demi menjaga kestabilan moneter dan memelihara likuiditas dalam sistem perbankan dan sistem keuangan, maka bank sentral itu sendiri kemudian mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sejumlah dana di bank sentral atau lebih dikenal sebagai istilah giro wajib minimum. Nah, Ibu dan teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai evolusi kelembagaan bank sentral. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya di sini masih dalam tahap belajar. Saya mohon perbaikan ataupun kritikan dan saran dari para penonton. Terima kasih.